Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibul A'la, NIM 20030606119, ingin menjelaskan praktikum produksi ternak unggas dengan judul proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Dan selanjutnya adalah penjelasannya. Organ reproduksi. Pada umumnya organ reproduksi pada ayam terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan oviduk. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametosis, dan tempat perkembangan serta pemasangan kuning telur. Ovarium disebut juga dengan folikel, sedangkan oviduk merupakan tempat menerima kuning telur yang sudah masak, tempat sekresi albumin atau putih telur, dan tempat pembentukan kerabang telur. Oviduk terdiri dari beberapa bagian, yaitu infibidum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Ovarium. Pada unggas ayam hanya ovarium kiri yang berfungsi dan berkembang, sedangkan ovarium kanan mengalami rudimeter. Ovarium berbentuk seperti buah anggur. Ovarium memiliki ukuran yang berbeda tergantung dari umur ternak. Pada saat ayam menetas, berat ovarium hanya 0,3 gram. Kemudian pada umur betina 12 minggu, panjangnya mencapai 1,5 cm. Dan pada usia 3 minggu, sebelum dewasa, kelamin berat ovarium adalah 60 gram. Ovarium terdiri dari beberapa folikel. Ada yang berwarna kuning besar, dan ada juga sejumlah folikel berwarna putih, yang mana folikel ini adalah kuning telur yang belum dewasa. Ovarium terbagi menjadi dua, yaitu korteks yang terletak di luar dan medula pada bagian dalam. Korteks mengandung folikel, dan pada folikel lah terdapat sel-sel telur. Jumlah sel telur ini dapat mencapai lebih dari 12.000 buah, namun hanya beberapa saja yang mampu masak atau dibuahi. Selanjutnya oviduk. Oviduk merupakan pipa panjang yang melipat dan merupakan tempat lewatnya yolk dan bagian telur lain yang disekresi. Oviduk terbagi menjadi 5, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Selanjutnya proses peneluran. Kemudian saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur dikeluarkan melalui kloaka atau ven. Untuk yang pertama, yolk yang sudah masak akan masuk ke dalam infundibulum. Infundibulum di sini terjadi sekresi sumber protein yang menggiling membran fetilina. Yolk berada dalam infundibulum berkisar 15-20 menit, kemudian akan didorong dengan kontraksi oviduk. Nah, di sini akan dinamakan simpang magnum. Simpang magnum yaitu perbatasan antara infundibulum dengan magnum. Di sinilah terjadi proses pembuahan. Jika spermatozoa sampai ke yolk bagian ini sebelumnya, maka dapat dipastikan telur yang dihasilkan adalah fertil. Nah, sebaliknya jika spermatozoa sampai ke simpang magnum setelah yolk lewat, maka tidak terjadi pembuahan, sehingga telur menjadi infertil. Selanjutnya, yolk akan masuk ke magnum. Disinilah tempat sintesis dan sekresi albumen atau putih telur. Magnum tersusun dari sel gobelet, yang mana sel ini adalah akan mensekresi putih telur kental dan cair. Pembungkusan yolk dengan putih telur terjadi di magnum membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Untuk bagian dari albumen sendiri terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, kalazai atau tali penggantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan yang terakhir, putih telur encer bagian luar. Setelah itu, yolk sudah dilapisi oleh telur akan masuk ke isthmus. Isthmus, yang mana di dalam isthmus ini akan disekresi selaput telur. Pada proses ini, telur akan berada di isthmus sekitar 1 jam sampai setengah jam. Jika proses sekresi selaput telur sudah selesai. Selanjutnya telur akan ke uterus. Di uterus terdapat 2 proses, yaitu dehidrasi putih telur dan terbentuknya kerabang telur. Para kerabang telur diserap oleh sel porfirin yang akan terbentuk pada akhir mineralisasi kerabang telur. Proses mineralisasi ini sekitar 18-21 jam lamanya. Sumber kalsium kerabang telur berasal dari pakan dan kalsium yang terdapat di tulang beludar ayam. Telur memiliki sekitar 8.000
pori-pori yang mana merupakan media masuknya udara, memasuk oksigen bagi embrio pada telur fertil. Akhir dari pembentukan telur adalah peletakan lapisan konsentris yang disebut kutikula yang mana berperan sebagai pelicin jalannya telur untuk keluarnya fen. Setelah telur keluar, kutikulum akan segera mengering dan menutupi pori-pori telur supaya mencegah sintetis yolk. Pada proses sintetis yolk terjadi pembentukan dari komponen-komponen disebut fetoglogenesis yang berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Sintetis yolk terdapat dua komponen alfa dan beta. Secara skema, yolk berasal dari kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin, kemudian hormon estrogen akan diekskresi untuk memacu nukleus supaya mensintesis protein, asam amino dan berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granul yolk berupa fitologenin, lalu terbentuklah yolk. Selanjutnya proses sintesis albumin, yaitu terjadi di nukleus menggunakan gen RNA dan DNA menuju ribosom mensekresi mRNA. Lalu mRNA dikeluarkan dari ribosom lalu menyatu dengan asam amino, masuk ke sitoplasma. Di sitoplasma menghasilkan komponen albumin. Selanjutnya sintesis kerabang. Bahan utama kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium binding protein yang bertindak sebagai transfer kalsium menjadi kerabang. Sintesis ini dikontrol dengan kehadiran B3 dan hormon steroid. Di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O menghasilkan H2CO3, lalu diubah menjadi H2CO3-1 dengan enzim karbodioksida hibridase. HCO3-1 masuk ke cairan pinggiran kerabang. Hidrogen dari HCO3 dikembalikan untuk digunakan lagi dan bahan pembentukan kerabangnya adalah CaCO3. Sekian video dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.